Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, kita tetap semangat dan penuh sukacita untuk mengikuti kegiatan Bina Iman. Anak-anak, minggu ini adalah minggu biasa yang ke-19 dan Injil Tuhan mengisahkan Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dan untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti kegiatan Bina Iman. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang malam tadi. Tuhan, sebentar lagi anak-anakmu akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Untuk itu Tuhan, bimbing kami mulai awal hingga akhir supaya kami dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Tuhan, bimbinglah kami anak-anakmu supaya menjadi orang yang mengerti akan kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pewaris iman Katolik yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sabdamu adalah terang dan pelita bagi hidup kami.
Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar telinga dan hati kami selalu terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami kehendak-Mu, dan berikan berkat-Mu agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Anak-anak yang terkasih, mari sekarang kita mengikuti renungan Injil Tuhan minggu ini. Kalian tahu tidak, yang dimaksud Tuhan Yesus, makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu bukan berarti kita harus makan daging Tuhan Yesus atau minum darah Tuhan Yesus loh. Tapi coba kita pikirkan deh, kalau kita nggak makan, nggak minum, pasti kita akan kelaparan, kehausan, lemah, mudah sakit, bahkan kita bisa meninggal loh. Nah, kalau kelaparan itu pasti kita bisa aja mencuri makanan punya teman, makanan punya siapapun itu. Mencuri itu perbuatan buruk. Tuhan tidak mau kalau kita jatuh ke tangan setan. Maka dari itu kita perlu makan dan minum. Iman juga membutuhkan makanan dan minuman loh. Makanan dan minuman itu ada dalam diri Yesus. Makanan dan minuman yang dimaksud yang dapat menyenangkan iman serta menyegarkan kembali iman kita. Contohnya dengan membaca firman Tuhan kayak yang kita lakukan tadi, dan dengan datang ke perayaan Ekaristi di gereja. Pada Ekaristi pasti ada tuh saat menyambut tubuh dan darah Kristus, di mana orang tua kalian atau kakak-kakak kalian maju mendekat ke pastor yang berdiri di depan altar dan diberikan roti yang bentuknya lingkaran tipis yang disebut hosti atau roti tak beragi. Kalian juga maju kok. Terus nanti pastor beri berkat atau tanda salib pada dahi kalian. Jadi
Kita semua harus rajin membaca kitab suci serta rajin mengikuti perayaan Ekaristi agar kita bisa kenyang. Tuhan akan mengenyangkan kita dan Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang lurus, bukan ke jalan setan yang berbelok-belok. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk dalam kegiatan aktivitas. Kita akan membuat keterampilan dari kertas. Selamat mencoba.
Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, terima kasih. Hari ini kita semua sudah mengikuti kegiatan Bina Iman. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang semakin terberkati dan selalu penuh rasa syukur. Sekarang kita akan bersama-sama menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami kepadamu atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Semoga kami semakin menumbuhkan iman kami akan Engkau, sehingga kami selalu percaya bahwa Engkaulah roti hidup yang akan menuntun kami menuju surga. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyatukan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak semua. Tetap semangat untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.